Antum dengar orang sakit, kalau tidak bisa menjenguknya, minimal doakan. Nah, ini ada saudara kena musibah, Masya Allah, mendoakan tidak, bantu tidak, datang tidak, malah sibuk mencela. Antum kenapa? Satu orang, dua orang, berselisih orang Islam. Ini agak bingung saya sekarang nih. Mohon maaf, mukmin satu, mukmin dua, punya masalah. Kita yang ketiga, kenapa sibuk mengompori satu dan dua ini saling berkelahi? Harusnya kita berdiri di tengah. Quran surah 49 ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakuma. Mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara. Kalau ada masalah, damaikan di antara keduanya. Sifat khairu ummah. Jadi kita harus cek teman-teman sekalian, kita harus rubah diri kita. Makanya khairu ummah itu, ketika punya sifat-sifat kebaikan ini disebut oleh Al-Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, baik semua. Contoh, apa fungsi mata? Lihat, baik. Mata fungsinya melihat. Antum manusia melihat punya mata. Kambing punya mata, kambing melihat. Jadi kalau antum melihat, kambing melihat, apa bedanya mata antum dengan mata kambing? Elang punya mata. Mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, nyampe di udara, anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pesawat ke udara, anak sendiri nggak kelihatan. Mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Paling kanan sebelah bawah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh telinga itu, pandangan itu, dan apa yang kita fikirkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Karena mata kita dihisab, maka fungsi mata kita, kata Al-Quran, khairu ummah itu bukan cuma melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, tuh khairu ummah, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria beriman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, tidak baik palingkan. Makanya kalau antum jadi khairu ummah, yang tidak baik menurut Allah, antum akan palingkan. Palingkan dari yang tidak baik, itu mata kita. Maaf, yuk datang ke rumah. Lihat acara-acara di rumah di TV itu. Ada yang tidak baik, palingkan. Lihat handphone antum, ada gambar tidak baik, palingkan. Luar acara ini, lihat gambar tidak baik di jalan, palingkan. Jadi mata orang beriman, Allahu Akbar. Kalau orang beriman saja, damai kehidupan di muka bumi ini. Karena matanya aja nggak pernah dipakai untuk melihat yang tidak baik. Yang tidak baik, palingkan. Dan hebatnya, lisannya pun hanya akan berkata yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Lisan orang beriman cuma punya dua pilihan. Katakan yang baik, katakan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Cuma dua, nggak ada yang ketiga. Lisan orang beriman, katakan yang baik. Ini Quran, hadis minta katakan yang baik. Antum pilih katakan putus. Katakan cinta, katakan yang baik. Tak bisa, diam. Makanya ketika lisan antum disebut larangan berkata yang buruk. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, la yasra qaumun min qaum. Jangan saling cela. Makanya kalau ada orang merasa beriman saling mencela, ada yang salah dalam imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan saling gosip. Makanya kalau ada ibu yang suka gosip, itu imannya bermasalah. Karena lisan orang beriman mustahil membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu yang itu tuh. Oh, sama. Masalah dalam imannya. Makanya kalau matanya salah, lisannya pun ucapannya akan cepat mengiringi dengan kebaikan. Mata salah lihat, handphone muncul, lihat begini. Kebuka yang salah, dia palingkan, ghaddul basar. Lisan berucap, Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Dia cepat beristighfar. Begitu mata berpaling, lisan istighfar. Astagfirullah. Baik. Dan keduanya beriringan, tidak ada yang terlambat. Lisan astagfirullah, mata begini, astagfirullah. Astagfirullah. Luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, lihat tangan.
Tangan. Wailul lil mutaffifin, celaka tangan orang-orang yang curang. Awas. Antum muslim, pengusaha, pedagang, jualan, curang, antum celaka. Iman antum bermasalah. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 misalnya, ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, jalannya itu tawadhu, tidak sombong dia. Quran surah 31 ayat ke-18 paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kalau jalan. Kalau antum sedang sombong jalan, pakai motor sombong, pakai sepeda sombong, enggak punya motor, enggak punya sepeda sombong juga. Masya Allah. Antum sedang tidak diaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah. Makanya kalau orang beriman kepada Allah, cukup damai kehidupan dunia ini. Damai demi Allah saya katakan. Matanya lihat yang baik-baik, Masya Allah. Lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik. Sekarang ini kita bukan kekurangan orang pintar. Di negeri kita berapa banyak orang pintarnya. Bahkan pakar-pakar kita, Masya Allah, bermanfaat digunakan di negara lain. Yang nata Singapura, ahli ekonominya orang Indonesia. Animasi di Amerika, orang Indonesia. Yang desain pesawat, orang Indonesia. Macam-macam yang pintar, banyak orang Indonesia. Bahkan luar biasa, saya pernah di Tripoli pada saat itu. Kalau ujian, itu terkenal orang Indonesia. Belajar, duduk paling belakang. Gak pernah nanya, diem. Tapi kalau ujian, orang Afrika 3 bulan, orang Indonesia 3 jam. Dia belum tahu sistem SKS. Masya Allah. 3 bulan orang Afrika nilainya 8. 3 jam orang Indonesia nilainya 9 mendekati 10. Sampai bingung. Syekh Hadi, gimana? Syekh Hadi, kenapa ini? Saya bilang, kenapa? Wallahi mustaghribun Indonesian. Orang Indonesia itu luar biasa kan ya. Kenapa? Saya ngapalin 3 bulan, nilai saya 8. Dia cuma 3 jam, minjem catatan saya lagi. 3 jam minjem catatan saya, 9 dia. Masya Allah, Indonesia. Tapi Masya Allah, pakar hukum melimpah. Tapi banyak pakar hukum yang dihukum juga. Ahli ekonomi paling banyak. Singapura maju, ekonominya dari Indonesia. Tapi ekonomi kita sampai sekarang, kenapa nggak naik-naik? Politikus paling banyak kita. Coba lihat, berapa partai yang paling ada? Paling banyak. Tapi banyak partai politik tidak memberikan kemudian sampai hari ini hasil yang kita dambakan. Belum. Apa salahnya? Mungkin bukan kurang pintar. Bukan kurang hebat. Kurang iman. Itu masalahnya. Kurang iman. Sebab kalau iman melekat dalam setiap profesi, hebat. Antum mau jadi pengusaha, silahkan jadi. Karena banyak pengusaha di masa Islam. Utsman bin Affan pengusaha, Abu Bakar pengusaha, Abdurrahman bin Auf pengusaha, Tamim Ad-Dari pengusaha, radhiyallahu taala anhum jami'an. Hebat, sukses. Demi Allah saya katakan, semua yang belajar di Quran para pengusaha, keluarkan ayatnya, hadisnya dikeluarkan, ketika mereka praktekkan, mereka berusaha, tidak ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Gak percaya silahkan. Politisi banyak, birokrat, diplomat ada, dan semua ketika melangkah sukses. Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang sampai ke Syam. Sampai hari ini semua Muslim. Mesir Islam, Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, Syam 4 negara, Jordania, Libanon, Palestina, kemudian Syria, Muslim. Cek, berhasil semua. Sampai datang ke Nusantara tahun 615 Masehi, 5 tahun pasca dakwah, cuma numpang dari ekspedisi Raja Najasyi mau ke laut Cina Selatan, ke Cina Selatan, ke Cina, mampir di Baros, 414 km dari kota Medan, daerah Tapanuli. Masya Allah, mampir masuk Islam daerahnya. Nusantara menyebar, Masya Allah, sampai sekarang Muslim. Indonesia Muslim, Malaysia Muslim, Brunei Muslim, Filipina Selatan Muslim, Thailand Selatan Muslim, Rahinnya sukunya Muslim, Muslim menyebar, luar biasa. Terjadi kemudian perkembangannya dahsyat. 1275 berdiri Samudra Pasai, menyebar kemudian, dikirimkan pada awal abad ke-14, 1379, Sultan Muhammad yang pertama, ngirim 9 utusan, dari Turki diutus kemudian, ada yang dari Turki, Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada yang Maulana Ishaq, ada yang kemudian dari Palestinanya, Syekh Hasanuddin, Syekh Aliyuddin, ada yang dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra, datang kemudian mengembangkan keislaman, di tanah Jawa, menyebar semua, Muslim. Sampai semua keturunannya melahirkan keturunan-keturunan ulama hebat. Ya, sampai jadi kemudian penyebar ulama, jadi ormas dan sebagainya. Apa Anda kira tidak ada kaitan? Ada semua. Pendiri Muhammadiyah 18 November 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Hadratus Syekh 31 Januari 1926. Nyambung dua-duanya nasabnya, sama semua.
Ya, bahkan sampai ke Syekh Ahmad Jumadil Kubra yang pernah membawa dakwah risalah ke Nusantara. Nyambung dari Maulana Ishaq. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid, ya bin Abdul Halim, nama aslinya Pangeran Bendawa, Sultan Hadi Jawa, Sultan Hadi Wijaya, bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah, ya bin dikenal dengan Joko Tingkir. Ya, kemudian setelah itu bin Abdul Rahman bin Maulana Ishaq. Ya, bin Raden Ainul Yakin, Walid Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Ketemu di Maulana Ishaq. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwis. Ya, Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Sapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbak, bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Anaknya Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dari Al-Husain. Husain adiknya Al-Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung semua. Ya, nyambung. Dari sebelumnya tanggal 17 Juli, Senin Kliwon tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Bertemu kemudian 4 ulama di Tanah Abang dan Krukut. Silahkan lihat nanti informasinya di buku Apis Sejarah halaman 347, posisi paling kanan di sebelah bawah. Ada Sayyid Al-Fakhir, Sayyid Abdul Rahman, Sayyid Muhammad bin Abdullah, kumpul mereka semua merencanakan kebaikan. Dari situ menyebar keislaman dengan baik sampai terjadinya negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai negara mengakui perjuangan itu diisi oleh nilai-nilai keislaman dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Saya di Surabaya kemarin menyampaikan, kalau bukan dengan teriakan kalimat takbir Allahu Akbar, mustahil bambu runcing mengalahkan mesiu-mesiu dan senjata yang paling hebat itu. Tentara Britania Raya datang dengan ribuan pasukan Gurkha. Begitu datang, mereka berhadapan dengan kalimat takbir, gemetaran mereka. 600 dari tentara itu desersi mengikuti pasukan muslim melawan tentara mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Karena itulah kalimat Allah dimasukkan dalam pembukaan undang-undang kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mau ditafsirkan apa Allah dalam kalimat itu? Karena itulah menjadi dasar dalam negara kita. Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Taati itu. Bagaimana menaatinya? Ditafsirkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditafsirkan kemudian di pasal 29 ayat 1 sampai 2. Pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Konsepsi ketuhanan yang Maha Esa dibahas di pasal 29 ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita dijamin. Silakan tunaikan sholat, silakan tunaikan kebaikan. Jadi muslim yang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki dijamin oleh negara kita. Ini negara kita itu menjamin ketaatan dalam hal beragama. Yang tidak boleh itu menjauhkan orang dari agama. Orang liberal itu gak boleh hidup di Indonesia karena bertentangan dengan undang-undang. Catat kata-kata saya itu. Orang sekuler memisahkan orang dari agama gak boleh karena bertentangan dengan undang-undang. Orang pluralisme gak boleh karena menjauhkan orang dari ketaatan kepada agamanya. Setiap orang boleh memiliki keyakinan yang tidak boleh kita paksakan. Tapi kita mengikuti nilai-nilai kebaikan, dijamin undang-undang. Kalau Anda menerapkan nilai agama Islam dalam kehidupan, maka kita pun membantu negara ini untuk maju dalam kebaikan. Bayangkan, kirim sinyal dari Pontianak. Orang Islam yang baik, matanya baik, tangannya baik, kakinya baik, mulutnya baik. Allahu Akbar, Islam paling indah di Indonesia. Jadi pengusaha muslim, datang ke kantor. Tangan baik, nggak mungkin menyentuh yang tidak baik. Tangan Anda tidak akan tanda tangan proyek yang tidak jelas, karena tangan Anda baik. Catat ini ya, jari orang yang tahiyat, telunjuk orang tahiyat, tidak akan pernah digunakan maksiat. Mustahil. Lisan orang yang senantiasa bersyahadat akan kaku untuk mengucap maksiat. Jadi begitu ada sogokan, Anda nggak akan terima. Masuk meja, sudah ada amplop 10 juta isinya. Masya Allah. Banyak tidak? Pak, ini Pak. Apa ini? Uang perkenalan. Masya Allah. Kamu tidak kenal siapa saya? Kenal Pak. Sudah, nggak usah bawa yang seperti itu. Kalau sudah kenal, nggak usah pakai muslim. Pak, tambah 100 juta Pak. Sebentar, saya istikharah dulu. Mau istikharah dulu? Nggak ada. Tolak 100 juta, 1 miliar, gak ada. Saham Pak. Hah, gak peduli saya. Gak apa-apa Pak. Ya kalau gak buat Bapak, buat yang lain. Tidak. Habis. Jadi kalau itu diterapkan dalam kehidupan, aman. Bahkan di masjid pun, di masjid gak akan ada cerita orang ke masjid tertukar sandal. Coba, paling aneh itu. Bagaimana mau jadi khairu ummah? Antum menerapkan diri sendiri aja belum baik. Bagaimana ngajak orang? Ayo kasih contoh ke dunia tuh, bahwa di masjid ini al-muhajirin semua berhijrah dalam kebaikan. Khairu ummah.
Ke masjid aman, sendal aman, segala tertib, luar biasa. Kadang-kadang keluar dari masjid, sendal aku di mana ya? Oh itu dia, masya Allah, pakai aja. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada aja kadang-kadang tuh.